Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita dijadikan sebagai umat yang begitu banyak peninggalan intelektual, peninggalan khazanah civilization yang sangat kaya, baik di Baghdad, Damaskus, di Mekah, Madinah, bahkan termasuk di Andalusia. Namun sangat disayangkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW seringkali hanya di bibir saja. Kita menyebut namanya, diagungkan sifat-sifatnya pada bulan Maulud. Bahkan kita menyanyikan Diba dari Barzanji dengan lantang. Tetapi setelah Maulud lewat, setelah salawat itu kita kumandangkan, kita kembali ke kantor, kita kembali bisnis, kita kembali berdagang, kita masuk perbankan, asuransi, pasar modal, Rasul, wisdomnya tidak pernah kita bawa. Ketika kita mempelajari manajemen dan leadership, kita senantiasa berkiblat kepada timur dan barat. Tidak pernah kita menggali bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang yang benar-benar super dalam begitu banyak dimensi kehidupan. Oleh karena itu, atas perenungan yang mendalam serta kerendahan hati, saya mencoba menggali wisdom dari Rasul. Ternyata subhanallah, Rasul itu memang adalah super dalam banyak sekali dimensi. Dia adalah super dari sisi self-development. Dia juga super dari sisi business dan entrepreneurship. Dia juga luar biasa dari sisi family management. Dia juga luar biasa dari sisi dakwah management. Dia juga orang yang superb dari sisi socio and political leadership. Luar biasa dari sisi education, sangat-sangat mengagumkan dari sisi legal development, dan beliau juga adalah seorang military leadership, military leaders. Nah, dari spektrum-spektrum ini kemudian saya mencoba membuat satu model. Ternyata Rasul itu adalah insan yang jikalau kita tuangkan dalam peta leadership dan manajemen modern, semuanya supportive dan mendukung. Jikalau kita petakan dari sisi 8 habit-nya Stephen Covey, maka Rasul sudah terlebih dahulu memiliki vision, memiliki integrity, dan memiliki wisdom yang tinggi. Termasuk dalam petanya Bad Manners, demikian juga James Otto, Warren Bennis, Rasulullah SAW sudah melakukan semua yang mereka teorikan. Jikalau dipetakan, maka kita akan melihat spektrum leadership Rasulullah SAW dalam salah satu model. Model ini saya sebut dengan PRO-LM, Prophetic Leadership and Management Wisdom. PRO-LM memiliki 4 basic karakter utama. Yang pertama adalah Siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah fatonah, dan yang keempat adalah tabligh. Siddiq akan membentuk jiwa yang penuh dengan integritas. Amanah akan membentuk jiwa yang penuh trustworthy. Kemudian fatonah akan membentuk insan yang profesional dan fully competence. Sementara tabligh akan menjadikan insan memiliki satu skill komunikasi yang tinggi dengan memiliki vision. Ini akan menjurus kepada leadership wisdom. Siddiq, integrity, akan menghasilkan personal excellence. Amanah, trustworthy, akan menjadikan insan yang mumpuni untuk interpersonal capital. Sementara fatonah akan benar-benar menjadikan seorang yang memiliki technical dan managerial competence. Dan tabligh akan mengarahkan kepada vision, communication, cohesion. Mudah-mudahan saatnya nanti kita akan bisa mengkaji leadership dan manajemen wisdom dari Rasulullah SAW dengan lebih terintegrasi lagi dalam training prophetic leadership and management wisdom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan untuk mengkajinya dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, cinta kita kepada Rasul bukan hanya di bibir saja. Kita tidak lagi mengusu dan mencari-cari wisdom dari barat dan timur, tetapi kita bisa mengambil dari suri teladan Rasulullah SAW, di-blended dengan wisdom dari barat dan timur yang modern. Selama itu benar dan baik, tetapi kita memakai paradigma dan kerangka at-tauhid.
Semoga Allah menjadikan kita insan yang sukses secara spiritual, sukses secara sosial, sukses secara emosional, sukses secara fisikal, dan sukses secara finansial. Apa yang disebut dengan balance of success. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.